Kita pengen tahu pengertian dari operasi bariatrik ini apa sih? Jadi operasi bariatrik ini suatu metode yang dilakukan ibaratnya memanipulasi kapasitas lambung. Halo, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik saja ya. Dan ketemu lagi sama host yang fenomenal, Arya Prastawa. Wih, tepuk tangannya dong. Iya, yang tepuk tangan saya doakan utangnya lunas, yang nggak tepuk tangan tambah sehat selalu pokoknya. Iya, dan hari ini kita ada tema yang lagi viral atau lagi happening. Ini tentang seorang artis yang mempunyai postur tubuh besar dan saking mungkin merasa berat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan jalur ramping dengan jalur bariatrik atau melakukan operasi. Nah, pada hari ini kita langsung saja ke narasumber kita, ada Dr. Akbar. Wih. Dokter. Ya. Tambah semangat ya. Iya. Waduh. Ini kalau saya lihat dokter ini diet nggak sih, Dok? Diet. Diet? Sekarang diet karena mau wisuda kan, jasnya udah nggak muat, Mas. Oh, jadi karena wisuda, jasnya nggak muat langsung diet. Pada beli baru kan? Iya dong. Oke, dokter, kalau kita melihat fenomena sekarang, banyak sekali salah satunya mungkin dari kalangan artis ya, yang melakukan operasi bariatrik. Oke, nah ada salah satu, boleh kita sebut nama ya? Ya. Iya, contohnya Melly Goeslaw. Nah, Melly Goeslaw ini kan melakukan operasi bariatrik ini demi untuk menunjang penampilan atau demi keartisan. Ya. Secara estetik mungkin sah-sah saja ya, Dok ya. Oke, tapi kita pengen tahu pengertian dari operasi bariatrik ini apa sih? Jadi operasi bariatrik ini suatu metode yang dilakukan ibaratnya memanipulasi kapasitas lambung. Oh, jadi dilakukan dengan indikasi ini, Mas, bukan tanpa indikasi ya. Jadi misalnya diet konvensionalnya dengan mengatur pola makan dan olahraga tidak membuahkan hasil yang diharapkan, mungkin dokter akan mempertimbangkan untuk melakukan operasi bariatrik. Betul, karena kita tahu berat badan turun 25 kilo setelah diet, tapi masih ada ukuran obesitas 35 kilo pada seorang Melly Goeslaw. Nah, secara kacamata kedokteran harus dilakukan tindakan di luar diet mungkin ya? Iya, jadi kan metode operasi ini ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama ada, kita sebutkan kalau bahasa Indonesia itu dia gastric bypass itu jadi lambungnya dipotong jadi ada 2, bukan dipotong, diikat ya ibaratnya. Dibagi 2 antara sisi atas sama sisi bawah. Nanti yang sisi atas itu yang kecil, lalu sisi atas yang kecil ini disambungkan langsung ke usus halus. Jadi kayak jalan tol gitu, Mas. Jadi tidak melewati semua bagian jalur lambung yang harusnya ini ya. Jadi biar yang ditampung itu tujuannya itu sedikit, yang masuk itu sedikit kalorinya, tapi udah merasa kenyang gitu. Secara logika kita makan yang biasanya porsinya 2 piring itu ibaratnya di kapasitasnya lambungnya, jadi sudah merasa kenyang walaupun baru setengah piring gitu, karena ukuran kapasitas lambungnya diperkecil dengan beberapa metode tadi. Yang pertama tadi dengan gastric bypass yang dia kasih seperti jalan tol, lalu ada yang gastrectomy ya, sleeve gastrectomy itu dia memotong atau memangkas lambungnya itu sekitar 75-80%. Jadi menyisainnya cuma 25-30%-an ya, 20%-an untuk tampung makanan yang sehari-hari dia makan. Nah, terus yang ketiga itu bisa jadi dia pakai juga itu adjustable, dia pasang gastric band. Jadi kayak cincin gitu, dipasang nanti kalau di lambung. Nanti diikat gitu. Jadi lambungnya akan kempes di tengah ya. Jadi nanti itu bisa di adjustable. Jadi bisa diukur. Maksudnya bisa dikira-kira. Misalnya ternyata pengikatan segini kurang gitu. Akhirnya dilonggarin lagi gitu. Tapi sampai di yang optimal. Ya, sampai di optimal ibaratnya udah kamu bisanya segini untuk pemakaiannya karena biar menghasilkan output yang baik, sehat. Jadi diet nggak balance cepat. Lah ya. Iya, nggak tujuannya bukan diet cepat tapi diet sehat. Ya. Nah, kalau yang keempat itu kombinasi antara yang diikat sama yang dipotong langsung disambungkan ke akhir usus halus gitu. Jadi lebih yang paling akhir ini yang paling
dua-duanya dapat lah ya? Iya, tapi resikonya juga tinggi. Oh, ada faktor risiko juga? Tentunya. Oke, apa nih dok resikonya kira-kira misalkan, karena ada teman saya tuh mengalami obesitas dari 120 kilo, gede ya, 120 kilo, dia pengen tuh maksimal di 80 kilo, dia sudah diet, sudah olahraga, tapi secara bobot timbangan berat badan ini tidak turun secara signifikan. Kira-kira bisa dengan jalur bariatrik ini ya dok ya? Iya, jadi bisa, sangat bisa. Oke. Tapi tentunya yang pertama dokter biasanya menganjurkan diet konvensional terlebih dahulu. Yang saya mengatur pola makan, membatasi asupan kalori, lalu berolahraga minimal 30 menit sehari selama 5 kali dalam seminggu gitu. Kalau misalnya dengan olahraga dan diet itu sudah dilakukan secara optimal dan tidak membuahkan hasil yang signifikan, yang sesuai yang diharapkan ya, tentu dokter akan membuat satu rencana penawaran operasi bariatrik ini. Ya, tentunya akan dipilihkan metode mana yang sesuai dengan pasien. Jadi kalau remaja, anak-anak itu paling banyak tuh menggunakan adjustable tadi mas, yang cincin yang bisa dinaik turunkan gitu. Karena kita tahu kan kalau remaja itu masih masa pertumbuhan. Jadi mungkin akan dilakukan operasi itu indikasinya itu 15 tahun ke atas. Ibaratnya masa pertumbuhannya itu, penyerapan nutrisinya itu sudah maksimal, baru dilakukan. Oke, kalau kita tadi sedikit membahas masalah efek samping, kira-kira yang paling sering terjadi apa nih dok setelah kita melakukan operasi ini? Yang paling kecil sampai nanti yang menengah, medium sampai yang level atas. Efek samping, kita harus membedakan antara efek samping sama risiko kemungkinan terjadi pasca tindakan. Ya, kalau misalnya efek samping mungkin paling sering terjadi adalah gangguan penyerapan nutrisi. Jadi vitamin E, vitamin B12, mineral dan yang lainnya itu akan terganggu penyerapannya dan akan membuat si pasien kekurangan nutrisi, penyerapan nutrisi, ya. Dan itu vitamin dan mineral. Dari makanan. Mungkin dia akan memenuhinya, caranya mungkin dia akan memenuhinya dengan suplemen. Ditambahkan suplemen? Iya, karena kalau penyerapan nutrisi pada makanan mungkin akan terganggu karena pemotongan tadi dan karena tidak melewati jalur yang semestinya yang bilang tadi gitu. Itu adalah satu efek samping yang mungkin timbul ke depannya. Tapi kalau untuk risiko-risiko dari pasca tindakan itu ya, setiap tindakan operasi mesti ada suatu resiko ya mas. Tapi dengan ditanganinya dengan tenaga medis yang ahli, alat-alat yang canggih, kita meminimalisir itu untuk terjadi. Tapi yang mungkin terjadi adalah satu perdarahan, karena mungkin jahitannya lepas. Kan sambungan mas. Ngeri ya dok ya? Iya. Atau bisa jadi karena infeksi, ya. Atau bisa juga terjadi yang namanya itu, jadi bekuan darah itu akan menyumbat ke organ lain, emboli. Nah itu yang mengancam nyawa yang itu, ya. Nah sekarang kita mengenal operasi bariatrik ini, tapi kita juga pernah mendengar istilah sedot lemak atau liposuction. Ini antara beda, apa sama operasi bariatrik dengan liposuction ini? Jadi liposuction versus bariatrik ya. Ini dua hal mungkin tujuannya untuk secara estetik ya? Iya, secara estetik untuk bentuk tubuh lebih ideal ya. Akan tetapi metode yang berbeda dan outputnya juga pun berbeda. Jadi kalau liposuction kan semacam operasi lalu pengambilan lemak dicairkan terus diambilkan lemaknya kayak gitu, langsung tampak hasilnya kan, misalnya di paha, di bagian perut, bagian bokong misalnya gitu ya. Itu kan nanti akan langsung tampak hasilnya karena dia satu on the spot diambil gitu tindakannya. Tapi kalau si bariatrik ini itu tidak. Bariatrik ini hanya operasi itu tindakan untuk mengurangi kapasitas dari lambung. Tentunya kalori akan terbatasi dan pasien cepat merasa kenyang. Dan dia, setelah operasi pun bukan berarti aku udah operasi langsung kurus. Enggak. Ada prosesnya juga ya, tetap dia harus menjalankan diet sehat dan olahraga untuk mengimbangi penurunan berat badannya biar sehat, biar tidak ya gelambir atau biar lebih prima gitu. Dok, ada yang mau nanya nih dok. Nih, dok. Apa nih? Bariatrik itu apa dibelah? Prosesnya kayak ya? Prosesnya dibelah perutnya, pemasangan kering itu apa gimana?
Kayak sesar, Dok. Enggak, biasanya dilakukan dengan menggunakan laparoskopi ya. Jadi kayak semacam bedah tapi minimal luka. Oh, hanya titik mungkin ya. ya. Minimal luka sayatan gitu ya. Kecil, Ya, menggunakan metode yang canggih dengan kamera. Seperti itu kamera, terus pemotongan gunting juga. Jadi tidak yang laparotomi yang jebret langsung sesar gitu-gitu terus diobrak-abrik iya, kayak bayangan saya seperti itu loh tidak. tadi. Ya, seminimal mungkin tindakan operasi, seminimal mungkin luka, ya, terus supaya tidak terjadi infeksi yang parah gitu ya. Karena dengan alat yang kecil ya. Iya, semacam kamera guide pembantu gitu, terus dipotong, terus pokoknya dengan luka yang minimal dengan hasil yang optimal, Mas. Jadi. Nah, di sini ada yang minat nggak sedot lemak atau bariatrik? Minat, Dok. Minat. Kan bisa, katanya kan bisa mengurangi makan. Ya. Uang bulanan makin hemat. Tapi biayanya mahal nggak sih, Dok? Kalau kita tanya masalah biaya nih, operasi bariatrik ataupun sedot lemak. Iya, kalau sedot lemak itu kalau pengetahuan saya itu di atas 25 juta. Wow. Tergantung sebenarnya 25 sampai 50-an gitu. Kalau bariatrik ini saya belum kurang tahu. Jadi memang satu tindakan pastinya akan lebih di atas liposuction karena dia tindakan. Karena dia tindakan yang lebih detail dan lebih rumit lah ya, motong sama itu. Harusnya dia lebih di atas mungkin 50-an atau 30-an. Nggak jadi ngirit dong biaya bulanan. Nggak jadi ya. Tapi berarti olahraga aja ya. Mengirit di depan. Oke. Waduh, ternyata pengen mempunyai body atau tubuh yang ideal, yang ini butuh perjuangan. Selain tadi olahraga, jaga pola makan, dan juga beberapa tindakan operasi karena observasi dari dokter memungkinkan untuk melakukan tindakan ini. Baik, dokter, ini ada yang menarik sekali di tanya jawab tentang sedot lemak. Kalau kita, saya pernah lihat di artikel dan di YouTube. Proses dari sedot lemak ini memang benar-benar pasien tidak dibius total ya kalau nggak salah. Karena biar merasakan ininya tuh sampai mana. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh diogro-ogro. Diogro-ogro pakai besi ya, Dok, kalau nggak salah alatnya ya. Nah, ini gimana sih, Dok, sebenarnya biar teman-teman di rumah juga tahu sedikit proses liposuction itu sebenarnya seperti apa? Apakah dibius total juga boleh atau hanya setengah atau gimana sih? Jadi kan macam-macam dari liposuction itu banyak ya, Mas ya. Ada beberapa gitu, metodenya juga ada beberapa. Nah, kondisi yang membutuhkan bius total atau tidak itu nanti diputuskan oleh dokter tergantung dari kondisi komorbid dari pasien. Apakah pasien itu memiliki komorbid jantung, komorbid diabetes, atau faktor-faktor metabolik lainnya. Sehingga akan diputuskan dokter, oh ini bisa bius total. Ini harus bius total, atau ini harus hanya bius lokal atau bius regional yang bagian yang akan dilakukan pengambilan saja. Jadi kondisi itu sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kita ada observasi dulu ya, Dok, ya? Tentunya ada pemeriksaan di awal, screening tentang gula darah, tekanan darah, rekam jantung, semuanya itu akan dikonsulkan. Kita bedah itu akan mengonsulkan kepada pihak anestesi ya. Dalam pembiusan itu anestesi juga akan melakukan pemeriksaan dari faktor kardiovaskulernya, dari faktor metaboliknya. Nanti kalau metabolik bermasalah dikonsulkan ke penyakit dalam, sehingga tergantung dari parameter ini memenuhi untuk sebaiknya ini dibius total, bius regional atau bius lokal gitu. Dok, mau tanya juga nih, kan ada nih banyak istilah kan orang-orang atau para mahasiswa khususnya itu ada istilah perut karet. Perut karet. Makan terus, itu biasa. Perutnya, tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Itu apakah ukuran lambung mempengaruhi atau gimana? Atau sebenarnya ukuran lambung orang-orang itu sama apa enggak, atau bagaimana nih ukurannya? Bisa makan banyak gitu. Jadi yang pertama kalau kita membicara tentang ukuran lambung, tentunya setiap manusia akan berbeda ya, tapi bedanya tidak begitu jauh ya memang. Terus yang kedua, kok makan banyak nggak gemuk-gemuk? Itu bisa karena faktor-faktor lain, faktor genetika juga bisa ya. Gitu, Dok. Faktor genetika. Kalau kita bicara pada orang obesitas ya, orang tuanya dua-duanya genetikanya obes ya, 80% dia akan obes. Tapi kalau misalnya ngaruh nggak, Dok? apa? Kayak cowok ke cewek apa potensi lebih besar? Iya, kalau cewek lebih besar karena hormon estrogen kan banyak di cewek yang menyimpan jaringan lemak kayak gitu. Jadi makanya cewek kadang
picky banget nih kalau makan, kayak takut karena memang dia hormonalnya ya, pengaruh hormonal, pengaruh genetika, faktor lingkungan, stres kayak gitu juga mempengaruhi dari penambah berat badan. Iya, gitu. Oke, berarti lebih banyak kalau kita bilang cepat gemuk itu cewek apa cowok, Dok? Sebenarnya kalau individu ya Mas ya, tapi kalau kita misalnya hormon estrogen banyak di wanita. Oh, lebih di wanita. Karena estrogen menyimpan lemak kayak gitu, karena menarik lemak gitu. Makanya kalau saya lagi ke kantin, apalagi ke daerah mahasiswa, cewek itu kalau makan cuma 1 centong. Kalau yang cowok tuh 4 centong, itu kayaknya ya Allah habis loh. Kan selain itu juga kan pengaruh aktivitas juga ya Mas ya. Mungkin aktivitas cowok misalnya lebih tinggi, aktivitasnya lebih padat, terus olahraga gitu kan. Kalau cewek mungkin ini mungkin ada yang olahraga, mungkin yang banyak mageran, udah cewek kayak gitu. Jadi aktivitas tidak bisa kita hanya menilai dari satu faktor ya, faktor genetika, stres, lingkungan, hormonal, seperti itu harus dinilai aktivitas fisik kayak gitu. Oke, nah kalau tadi lambung ya, bukan. Oke, yang membedakan antara tadi ya kita sudah membahas sedot lemak dan sebagainya, berarti ada kaitannya dengan obesitas nih Dok. Nah obesitas ini ukuran atau standarnya secara perhitungan itu seperti apa Dok indeksnya massa tubuh dan atau rumusnya seperti apa sih? Jadi kalau obesitas ini adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak yang berlebihan. Hal ini terjadi akibat dari masukan makanan kalori asupan itu tidak seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Tertimbun lah ya. Jadi ketidakseimbangan. Jadinya makan banyak, energi yang dikeluarkan dikit gitu. Hanya tertimbun lah lemak gitu. Nah untuk mengukur ini kita tidak bisa berpatokan dari satu berat badan saja. Kita harus mengukur yang namanya body mass index atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Berarti idealnya nih, misalkan tinggi saya 170, berarti berat badan saya ideal harus berapa nih? Nanti begini, misalnya Mas kan berat badannya berapa? Misalnya misalnya katakan 65. 65 nanti diukur 170 itu kan dijadikan meter berarti 1,7 ya. 1,7 kali 1,7. Nanti kan ketemu tuh angkanya berapa. Nah, dikatakan dia atau tidak, apakah dia masuk range normal. Jadi ketika hasilnya itu ditemukan kurang dari 18,5, itu berarti dia underweight. Kurang. Underweight. Ya. Terus kalau dia normalnya berarti kan dia 18,5 sampai 22,9. Nanti terus kalau dikatakan overweight kalau menurut WHO ya 23 sampai 24,9. Nilai IMT yang kita perhitungan tadi. Terus lalu kita ukur juga obesitas 1, obesitas 2 tentunya. Oh ada lagi? Iya. Obesitas tuh terbagi lagi ya? Bagi-lagi. Ada yang obesitas 1 lebih dari 25, obesitas 2 lebih dari 30 nilai IMT-nya tadi. Betul. Terus ada juga obesitas morbid itu yang udah parah banget di atas 40. Kita pernah mendengar atau dulu ada seorang anak, siapa ya namanya? Arya ya? Arya siapa gitu? Oh iya sama ya, Arya Permana betul. Saya juga belum lama baca di Instagram berat badannya itu 120 kilo. 192 ya. 92 ya. 192. Nah terus saya lihat perkembangannya sampai sekarang itu sudah menjadi better lah, jauh lebih baik. Nah itu yang dilakukan seorang Arya itu apa dulu Dok? Apakah dengan operasi juga atau sedot lemak atau dengan treatment apa nih? Jadi menurut yang saya baca, Arya itu awal-awalnya disuruh diet ya, diet konvensional, maksudnya mengurangi asupan kalori, terus olahraga juga tidak bisa ya karena dengan sebesar itu. Terlalu besar. Akhirnya kalau tidak salah dia dilakukan operasi bariatrik juga ya. Dia lakukan operasi tindakan pengecilan lambung tadi pengecilan lambung betul yang kita bahas tadi. Iya, akhirnya kan itu efektif sekarang. Jadi dikecilkan sekarang, terus dia baru menjalankan dietnya juga, menjalankan olahraga juga, baru bisa olahraga setelah agak menyusut. Hanya kan kita lihat dia sekarang udah berkurang jauh banget. Better banget. Sudah 80-an kalau nggak salah. Iya, dan itu sangat baik untuk dia, apalagi dia seorang remaja ya, dimana obesitas ini selain menjadi satu komorbid yang dapat memperbesar risiko penyakit-penyakit, misalnya kardiovaskuler, diabetes, tapi yang paling penting usia remaja itu adalah depresi jadinya. Kepikiran ya, satu masalah psikososial kan, dia satu dibully, dia tidak percaya diri, lalu dia gampang depresi gitu karena timbunan lemak tadi. Itu kan akan mempengaruhi ke depannya gitu, tidak hanya masalah estetik aja gitu. Itu di
siapa Arya tadi kan habis operasi, berarti operasinya 2 kali dong, soalnya kan kulit dia tuh ekses kulitnya gelambir ya. Itu harus harus dioperasi juga. Jadi kalau tergantung tingkat keparahannya, balik lagi dari apakah kita harus melakukan pengencangan kulit secara konvensional, ya olahraga kan dapat pengencangan kulit ya, tapi waktunya memang agak lama ya, waktunya agak lama. Tapi kalau emang mau cepat dan dia memiliki biaya kan sepertinya tidak ditanggung BPJS ya. Mungkin asuransi ya. Iya. Ditanggung BPJS. Karena estetika. Semua ibu-ibu yang gebuk langsung deh. Iya, karena estetika ya Mas ya. Jadi itu mungkin kalau seperti kasusnya Mas Arya ini ya, di Arya ya kalau Iya, di Mas Arya. Mas Arya. Oke. Itu sepertinya memang butuh tindakan satu pengencangan ya, karena dia sangat gelambir, karena drastis 192 ke 88 misalnya kan sangat drastis. Tidak mungkin bisa dilakukan dengan olahraga, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Itu kenapa dok? Kok bisa lemaknya hilang atau turun, tapi kulitnya masih stay di ukuran segitu? Kenapa tuh? Iya, karena itu satu postur tubuh yang dari awalnya terisi dari lemak ya, terus lemaknya diambil kan kulitnya masih tetap intak, masih utuh. Jadi dia mengeluarkan lemaknya saja gitu. Dok, mau nanya dok, kalau secara makan lemak dan karbohidrat itu lebih pengaruh yang mana? Yang bikin badan itu lebih cepat naiknya gitu? Oh, antara makanan lemak atau karbohidrat ya. Tentunya. Kira-kira yang mana dok? Yang karbo ya? Karbohidrat. Jadi kan ada yang namanya kita diet karbo ya, maksudnya mengurangi karbo, atau diet keto yang dulu zaman viral makannya lemak terus kurus ya. Tapi mungkin lemak itu kan yang kita asumsikan, mungkin orang awam asumsikan makan lemak nanti timbul jadi lemak ya. Kan nggak gitu. Dia nggak gitu. Jadi dia malah kan jadi lemak jahat di pembuluh darah gitu ya, yang minyak gorengan gitu, yang lebih ke penyakit itu. Kalau karbohidrat kan kalori, asupan kalorinya kita bertambah, jadi energi yang dikeluarkan berkurang, akan tertimbun menjadi lemak di dalam tubuh. Ada gitu. gulanya juga ya, karbo ya? Iya, gula. Karbohidrat itu nanti dipecah jadi energi kan glukosa, lemak seperti itu. Jadi akhirnya tertimbun di situ. Bukan berarti kita makan lemak ayam langsung jadi lemak gitu, enggak. Iya, saya mikirnya juga gitu ya. Misalkan saya makan bakso ditambah apa? Gaji. Ini hauce enak banget. Tapi saya habis makan tuh akhirnya merasa bersalah. Waduh, ini nanti jadi lemak. Tapi nggak seperti itu ya dok? Nggak langsung seperti itu. Berarti lebih buruk nasi sama mie goreng ya dok? Iya, karbohidrat tinggi, asupan kalorinya berlebih. Oke. Ini luar biasa banget perbincangan kita dari tadi ngobrolin seorang artis Melly Goeslaw yang memutuskan untuk melakukan operasi bariatrik ini, dan kita bahas sedot lemak, liposuction, kemudian obesitas dari anak, kemudian oh ya nih dok, mumpung saya ingat nih, saya ada saudara nih, family saya bukan anak-anak lagi, sudah bilang aja tante saya deh gitu. Dulu waktu masih remaja ini badannya segini. Nah, sekuku ya. Ada ya orang sekuku ya. Begitu sudah punya anak, punya suami dan sebagainya, setelah berapa puluh tahun itu bisa saya bilang 3 atau 4 kali lipat. Ini bahaya nggak sih dok? Maksudnya jadi besar banget. Iya, mungkin dulu remaja tuh 5-40 kilo, sekarang tuh hampir cepet, hampir 100 kilo. Nah itu gimana ini dok? Ini mungkin juga mewakili pertanyaan pemirsa yang mungkin waktu remaja masih dengan body yang bagus, tapi sekarang udah punya mama, udah punya tanggung jawab anak dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dikembalikan nggak sih dok dengan aku pengen seperti yang remaja lagi? Oke. Jadi yang pertama ketika wanita sudah melahirkan katakanlah ya, atau dia kok berubah drastis dari yang ramping jadi gede gitu banyaknya. Satu kan tadi faktor yang mempengaruhi dari obesitas itu salah satunya adalah faktor hormonal atau faktor obat-obatan. Nah, obat-obatan hormonal seperti kontrasepsi itu dapat menyebabkan kegemukan ya, karena timbukan dari estrogen, KB istilahnya ya, karena KB kan ada istri estrogennya, estrogen suka lemak, menimbun lemak gitu. Itu salah satu faktornya. Mungkin kedua faktornya seorang ibu mungkin ada stresnya ya, stres mengalihkannya ke makanan, itu faktornya juga salah satu faktor peningkatan berat badan setelah menikah gitu ya. Terus selain faktor makanan atau hormonal juga aktivitas fisik mungkin juga dipengaruhi. Jadi hal tersebut bisa berubah, bisa berubah. Dan kalau bisa dikatakan apakah bisa berubah
seperti kembali. Tentunya bisa diusahakan. Butuh perjuangan lah ya, Dok, dengan diet dan membatasi asupan kalori dengan olahraga gitu. Oke, waduh, ini penting banget nih buat bunda-bunda cantik yang ada di rumah, yang pengen kembali ke postur semula. Nah, kita juga butuh perjuangan. Betul. Ada yang bilang pengen cantik harus sakit. Pengen beautiful, painful ya. Lah itu. Tapi kalau memang bisa kita usahakan dengan pola makan, mengatur diet dan sebagainya, mudah-mudahan bisa akan better, lebih baik dari yang sudah-sudah. Oke. Sekarang nih Dok, kalau kita ngomongin jenis olahraga ini dari kacamata seorang dokter, olahraga yang pas atau yang cocok untuk orang yang akan mengurangi berat badan atau obesitas ini apa? Yang paling menurut dokter, yang paling kiranya cepat nih? Jadi, cepat, gampang, waduh, lari dong. Lari dari manahan ya, atau lari dari masalah. Betul. Gimana nih Dok? Jadi kita olahraga itu juga disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien ya. Apakah kalau orang obesitas ya, orang yang berlebih berat badan, kalau dia suruh lari nanti lututnya tambah parah. Oh, weight bearingnya kan dia lebih besar di atas ya? Iya, jadi nanti menyiksa lututnya gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang dengan weight bearingnya berat ya, terus lututnya rentan cedera karena dia lari gitu, mungkin bisa dialihkan dengan berenang atau sepeda statis. Oke, berenang atau sepeda statis ya. Boleh. Itu dapat membakar kalori. Tapi kalau kita bisa masih bisa lari dan lutut masih tidak ada masalah, bisa lari ya, bisa senam aerobik, gitu-gitu, bisa zumba pada ibu-ibu suka ya. Tapi habis zumba jangan malah jajan cilok, jadi itu tambah nanti. Nah, itu. Tapi kadang gini ya Dok ya, misalkan, bener, kita misalkan lagi olahraga di stadion, misalkan di Manahan atau di Gelora Bung Karno, kita awalnya itu lari, semangat, berkeringat dan sebagainya. Tapi setelah itu, kalau yang di Senayan mungkin kita mampir ke sate Taichan. Belum lagi minumnya ini itu, makan ini kadang nambah. Kalau yang di Manahan mungkin bisa ke sekitaran, itu kan banyak kulineran. Nasi liwet, cabuk rambak lah ya, itu banyak ya. Sama aja ya. Oke, berarti sebaiknya setelah olahraga itu kita hanya minum aja atau langsung makan berat nih Dok, kalau menurut dokter? Jangan, harusnya diminum terlebih dahulu, terus kita tetap batasi kalori ya. Tetap menjaga ukuran kalorinya. Berapa misalnya pakai dada ayam, proteinnya, kentangnya pakai karbonnya pakai kentang, terus diimbangi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Nah Dok, mau tanya nih, kan banyak yang bilang kalau olahraga itu jangan minum pakai air es dulu, harusnya. Oh iya, mitos atau fakta nih? Habis olahraga kita memang seger minum air es ya, tapi katanya malah bikin tidak bagus. Bener nggak sih Dok? Kalau secara ukuran maksudnya langsung dibikin gemuk gitu ya, itu tidak benar, itu mitos. Jadi apa namanya, mungkin perbedaan suhu, karena kita kan berkeringat metabolismenya panas ya. Terus kita bahasa metabolisme kan jadi tinggi ya, jadi maksudnya di pas pemecahan energi di situ. Nah kita minum air es, nah di mana air es ini tuh membutuhkan kan dingin, jadi dia semacam membutuhkan energi lebih untuk memproses itu gitu. Jadi tidak langsung membuat gemuk ya, tidak benar jadinya. Memang perbedaan suhunya saja yang mungkin kalau terlalu ekstrim tidak baik di tubuh kita gitu. Tapi bukan berarti dia menambah berat badan gitu. Untuk kesehatan keseluruhannya nggak apa-apa ya? Nggak masalah, asal jangan air esnya tambah sirup marjan ya, jadinya tambah gula jadinya kan. Tambah gula, seger lagi kalau ditambah susu yang fatnya lumayan. Sendal manis. Boleh. Bukan susu tapi creamer. Iya, itu gula semua itu. Oke, dokter, kita tadi sudah sedikit membahas tentang obesitas, tentang operasi dan sebagainya. Kira-kira ada pencegahan dan juga tips yang buat pemirsa atau kita lah bisa menerapkan pola hidup sehat, atau untuk mengurangi agar kita tidak cepat obesitas dan sebagainya. Apa nih Dok? Ya kalau kita fokus pola hidup sehat ke menjaga tubuh, berat tubuh ibaratnya biar tidak terjadi obesitas ya, karena nanti kalau obesitas itu kita tahu bahwa banyak sekali bahaya yang akan mengancam kalau kita obesitas. Apa saja salah satunya? Ya tadi saya bilang bisa menjadi obesitas itu kalau dari segi estetik ya mungkin tidak bagus. Terus psikososial akan depresi, ya akan cenderung menarik diri ya. Kalau dari kesehatan metabolik bisa diabetes, tensinya tinggi, penyakit serangan jantung, ya sampai kematian mendadak. Ibaratnya kalau misalnya serangan jantung kan berbahaya, ya. Benar-benar. Nah
Makanya ada istilah jangan ada istilah ibaratnya nggak apa-apa gemuk yang penting sehat gitu. Itu kan istilah yang salah ya. Betul. Sehat nggak apa-apa dari gemuk yang mananya? penting sehat. Sehat dari mananya? Karena banyak akar-akar penyakit yang mengancam nih kalau mengitari kita. Jadi kita harus berprinsip ideal sekarang, ideal nanti ya. Jadi karena dengan kita menjaga pola makan, tipsnya ya membatasi asupan kalori, di mana secara umum kita hitung bahwa laki-laki dan perempuan butuhnya 25 kalori per kilogram berat badan yang ideal, sementara laki-laki 30 kalori per berat badan ideal. Nanti tinggal dikali aja, misalnya Mas Arya tuh 30 kali 65 gitu. Itu berapa tuh? 1.800 istilah kalorinya ya. Katakanlah ya. Katakanlah 1.800 kayak gitu misalnya. Itu yang apa namanya nanti dibatasi dengan kita harus tahu nih ayam 100 gram itu berapa kalori, kalau dia direbus jadi berapa kalori, kalau dia kena minyak jadi berapa kalori. Kalau kita mau sedetail itu. Betul, sampai kita hitung ya. Iya, iya, berarti kita harus sedetail itu. Tapi sekarang kan udah banyak tuh ada aplikasi-aplikasi yang guide-nya nutrisi. Jadi kita tahu nih, oh kita makan ayam 100 gram berarti 300 kalori, tambah kentang segini, oh berarti gini. Nanti sisanya aku mau makan apa ya, buah apa gimana gitu. Nah, kita tidak boleh melebihi kalori itu. Apalagi di bulan-bulan diskon makanan banyak nih dok. Aduh, apalagi promo-promo banyak. Betul, barusan tadi saya dengar dokter lagi bahas promo itu kan. Karena rasanya bersalah kalau tidak mengambil promo itu ya. Kalau promo hanya diambil 1-2 saya. Aduh, iya bener. Kita ngomongin apa nih dok? Nah, kita balik lagi ke Oke. Kalau ngitung kalorinya gimana dok? Yang tadi rumusnya. Jadi kalau secara umum ya kebutuhannya untuk perempuan 25 kalori ya, kilokalori per kilogram berat badan ideal. Jadi berat badannya diidealkan dulu. Maksudnya misalnya dia obesitas nih, beda gitu. Terus kalau laki-laki ya lebih tinggi 30 ya, per kilokalori ya. Kilogram berat badan. Nah, nanti kalau untuk pasien-pasien, untuk tenaga medis nih memiliki pasien yang khusus ya, dia akan ada perhitungan lainnya. Jadi misalnya usianya ya. Pertimbangan usia juga. Kalau usianya 60 akan ditambah berapa persen, 20% misalnya seperti itu. Lalu misalnya aktivitas dia tinggi akan ditambah 20%, misalnya aktivitasnya rendah dikurangi dari perhitungan kalori. Tapi kalau secara umum tadi yang saya bilang 25 sama 30 itu laki-laki dan 25 untuk perempuan itu. Nah, selain menjaga asupan kalori nih Mas tadi, tentunya ya nggak bosan-bosan ya, mungkin klise tapi ini sangat penting, olahraga. Olahragalah sesuai kebutuhan, sesuai hobi, dan biar kita tuh happy gitu loh. Olahraga tuh biar hormonnya jangan merasa tersiksa gitu. Dengan olahraga kita bisa happy. Sudah olahraga pagi ini? Sudah. Apa? Olahraga apa? Pasang lampu tadi. Dokter, saya tadi jadi teringat kata-kata tadi ya. Anak kecil biasanya kalau kita lihat gemuk, kita kasih makan ini lucu. Nah, itu sebenarnya pola asuh yang benar apa salah? Saya jadi ingat karena dari family saya itu rata-rata bocil-bocil yang masih usia balita ini sama emak bapaknya itu mau jajan apa lu gue kasih. Soalnya lucu gitu loh. Impact-nya itu nanti bisa cabi, bisa apa lucu gitu. Itu sebenarnya pola yang benar apa yang salah nih, Dok? Jadi itu mungkin dianggap salah 100% mungkin tidak, tapi dia kurang bijak ya. Mungkin dia hanya mementingkan bayi saya lucu, bagus, gizi saya bagus pada anak sebelah gitu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi makanan yang harus kita berikan pada bayi supaya dia tumbuh kembang dengan baik ya. Mungkin bayi, anak-anak, remaja itu adalah makanan yang bergizi ya. Tidak berlebihan, proteinnya sesuai, lemaknya sesuai, karbohidratnya sesuai. Itu akan membuat perkembangan dari tubuhnya itu optimal ya. Jadi kalau kita hanya goalnya itu biar dia gendut, itu kita semacam menjerumuskan dia ke depannya nanti akan menjadi satu masalah yang besar nanti ya. Tapi kalau tetangga bilang ya Allah anaknya kurus banget gak keurus gitu kan. Emang kalau terlalu kurus juga tidak baik, terlalu gemuk juga tidak baik. Jadi kita harus di tengah-tengah, harus bijak dalam memilih makanan. Seperti Fetty Vera bilang ya. Iya, yang sedang saja. Jadi boleh dong tepuk tangan dulu. Dulu pernah ada artis siapa yang kalau nyanyi tangannya gini-gini itu loh, Dok? Titi DJ. Ya. Wah, hafal banget loh. Liposuction dia. Kayaknya langganan ya. Langganan. Nah, kalau kita lihat seorang Titi DJ ini sudah melakukan liposuction.
Setelah itu hasilnya bagus, tapi kadang berapa tahun kelihatan melar lagi, kurus lagi, melar lagi. Nah itu harus ada gimana nih dok? Katanya kalau orang yang sudah melakukan liposuction itu akan bertambah berat badannya kalau tidak menjaga. Akan lebih cepat, bener gak? Ya rebound ya namanya yang kita diet cepat pun ya, yang obat-obatan itu ya, obat-obatan pun apapun itu yang turunnya cepat, baliknya kan juga cepat. Ya. Makanya dalam operasi bariatrik ini dia memang tidak langsung menimbulkan hasilnya karena dia itu mempertahankan jangka panjangnya. Jadi lebih ke kesehatan. Iya, output jangka panjangnya akan lebih baik dan lebih tahan lama dalam penurunan berat badannya. Karena lambung kita sudah dibatasi. Makannya kan segitu, dikecil. Jadi tidak akan menambah yang reboundnya cepat seperti liposuction atau dengan obat-obatan ya yang kita jual, banyak yang dijual bebas. Banyak jual bebas. Jadi hati-hati ya. Soalnya saya pribadi pernah dok ngalamin. Konsumsi itu. Ya, jadi waktu di negara sana, Konaha ya. Enggak, saya ke Thailand waktu itu nganter temen saya itu datang ke rumah sakit di dokter yang katanya di sana banyak artis Indonesia yang melakukan operasi entah termasuk berat badan dan sebagainya. Nah waktu itu treatment pertama tidak langsung tindakan operasi, jadi tindakan dikasih obat dulu. Jadi bobot teman saya itu berat badan 120 kilo, dia pengen di 75. Nah, salah saya, jangan ditiru nih ya pemirsa, jangan ditiru. Obat yang diberikan dokter sana kepada teman saya itu, coba ya kamu ya nyoba gitu. Bener dok, saya dari 70 kilo pulang ke Indonesia tinggal 60 minum obat itu. BAB terus atau gimana? Satu efek sampingnya, satu berkeringat, tidak bisa tidur, mual, pusing, nggak enak makan. Mungkin karena itu. Iya, jadi saya 10 hari gitu benar. Ya. 10 hari di sana, balik-balik badan saya segitu. Terus orang tua saya bilang, "Kamu sakit apa? Kamu di sana ngapain?" Ternyata memang ya, Dok ya, yang namanya obat kimia yang cepat itu juga akan cepat juga. Benar, efeknya juga saya rasa kurang bagus. Tidak bagus ya ke organ lain yang tidak bagus, ke ginjal. Tapi anehnya teman saya itu 120 cuma turun 5 kilo. Bisa ya? Mungkin respon orang beda-beda ya Mas. Beda-beda. Faktor dari tubuh kita ini tercipta nggak ada yang sama satupun di dunia ini. Ya, baik organ, ukuran atau sel segala macam ibaratnya ya 100% tidak ada yang sama. Responnya pun obat yang diberikan juga akan berbeda. Gitu. Mungkin Mas Arya dengan respon obat tadi bagus sampai cepat. 10 kilo gitu ya. Tadi cuma 5 kilo gitu. Iya, teman saya 120 tuh cuma turun 5 kilo. Gitu. Dan akhirnya yaudah nggak mau dilanjutin. Akhirnya kita piknik aja. Gitu. Lebih happy. Obat-obatannya dok ya. Yang narkoba juga kurus dok, itu kenapa tuh dok? Pemakai itu beda lagi. Dikacaukan, kita mungkin bahas narkoba besok kali ya. Jadi itu jadi ada satu gangguan, ada satu organ ya di otak kita ya, hipotalamus, di mana dia mengontrol pusat kenyang dan lapar ya. Nah, beberapa orang yang mungkin obesitasnya yang ekstrim ya, mungkin seperti Arya tadi mungkin ya dengan 100 kilo lebih ya. Kok sampai 190 kayak gitu ya. Mungkin ada masalah di gangguan hipotalamus juga, salah satu faktor yang tadi saya sebutkan itu ada gangguan hipotalamus di mana pusat kontrol rasa kenyangnya itu losdol ibaratnya. Jadi kata Denny Caknan losdol itu. Jadi apakah ada satu gangguan, apakah ada satu kelainan genetika atau ada suatu tumor atau apa yang kita tidak tahu yang membuat dia itu tidak efektif dalam menekan rasa kenyang gitu misalnya, atau menekan rasa lapar atau mengontrol rasa kenyang ibaratnya gitu. Jadi kalau kita kan makan nih, udah kenyang kita kan nggak nafsu lagi sama yang lainnya, enggak kenyang gitu. Karena kan dikontrol sama organ ini. Nah kalau organ ini pusat kontrol ini akan terganggu, maka nggak ada kenyangnya gitu. Ngalir aja sampai kita nggak kerasa ya. Makanya kalau kita intervensi ke otak ya, maksudnya melakukan intervensi itu kan suatu tindakan yang sangat berbahaya, riskan. Nanti kegores dikit yang lainnya malah gangguan penglihatan, semuanya gangguan bisa bicara. ini ya. Makanya dokter menawarkan mungkin alternatifnya adalah bariatrik ini yang lambung yang bisa kita intervensi, yang bisa kita manipulasi ukurannya gitu dengan berbagai metode. Jadi cara kita untuk menjadi lebih baik dengan mengecilkan berat badan atau mengurangi itu banyak sekali. Tapi saya pernah membaca artikel bahkan di iklan nih dok,
melakukan diet dengan hipnoterapi. Mungkin ada kaitannya dengan mensugesti otak tadi. Pusat kontrol tadi. Pusat kontrol itu tadi ya dok ya? Untuk merasa, oh tidak lapar ya lapar. Saya pengen gitu gimana Tapi kan ya? mungkin itu tidak akan bertahan lama ya mas, karena kita punya kesadaran yang akan balik pada semulanya gitu. Betul. Masa kita hipnoterapi terus tiap hari kan nggak mungkin. Iya. Oke, berarti banyak sekali treatment-treatment yang sudah ada. Bagaimana cara kita untuk membuat badan atau membentuk badan lebih bagus atau ideal, tapi dengan cara yang sehat tentunya, dokter. Tentunya kalau dengan didampingi ahli medis yang kompeten, biar kita tuh tidak asal kurus gitu ya. Kalau asal kurus itu berbahaya juga ya. Oke. Sekarang banyak juga dok di kota-kota besar nih kayak Jakarta, Surabaya dan mana lah, bukan ke dokter ya, tapi datangnya kayak ke apa ya, salon kecantikan atau apa, itu kan ada ya, kita nggak usah sebut merek dan nama, menawarkan produk seperti itu, dan itu mungkin tidak diawasi dokter. Gimana ini dok? Berbahayanya mungkin satu, misal dia melakukan tindakan, apakah alat dia steril? Betul. Ya, apakah tindakan dia benar cara penyayatannya, atau tahu-tahu saya penyayatannya salah, bisa infeksi atau kena sarafnya atau pembuluh darahnya kan perdarahan. Misal dia melakukan satu tindakan nih, ya. Terus kedua, kalau dia menjual obat, apakah dia tahu proses kandungan obat itu bekerjanya di mana, ya? Apa yang dia blok, apa yang dia hambat, ya, sehingga menekan nafsu makan. Dosisnya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan pasien? Salah-salah nanti malah bukan jadi obat tapi jadi racun, akan toksik ke ginjal gitu. Jadi saran saya jangan kepada masyarakat awam semuanya, kalau misalnya tergiur dengan iklan kayak gitu, sebaiknya untuk menentukan badan itu didampingi oleh tenaga medis yang ahli dan kompetennya, ahli nutrisi ya, dokter bedah plastik. Mungkin sedikit mahal tapi memang itu aman dibanding percaya pada testimoni yang 1 minggu turun 20 kilo atau turun 10 kilo, itu kan tidak baik. Sementara medis aja itu menyarankan dalam 1 minggu itu turunnya itu hanya setengah sampai 1 kilo, atau 1 bulan itu 2 sampai 4 kilo. Ini ada obat yang menurunkan 10 kilo dalam seminggu. Waduh, dan ini banyak sekali beredar loh ya. Itu berbahaya. Di toko online ya, kalau saya baca. Langsung itu ya, dia menguras isi, menguras isi. Dan itu lebih bahaya ya dok ya? Bahaya, jadi gangguan kesehatan mungkin dari efek obatnya bisa ke toksik ke ginjal, ke lambung, bisa luka lambung ya. Terus bisa juga jadi batu empedu ya, bisa jadi batu karena penurunan lemak yang drastis, jadinya kelelahan dalam memecah lemak tersebut, jadinya gangguan di masalah pencernaan. Jadi penyerapan nutrisi, dia akan malnutrisi, jadi kurusnya nggak sehat jadinya. Kurusnya kurus yang dipaksakan ya. Terlalu tergiur dengan pencepat turun cepat tadi ya. Boleh dong tepuk tangannya. Iya. Ada lagi mungkin teman-teman di sini yang banyak sekali dari tadi nunggu dokter Akbar. Katanya tadi mau foto ya habis ini ya. Fansnya udah banyak nih dok. Iya, 3.000. Di belakang ya itu makhluk astral. Makhluk astral. Oke, berarti dokter bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya untuk menjaga kesehatan tubuh, utamanya yang ingin mendapatkan bentuk badan yang ideal, sehat, dan tetap sesuai dengan standar, itu seperti apa nih dok? Boleh diulas kembali untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung nih. Ya, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, istilahnya kalau kita ingin meraih sesuatu yang ideal, raihlah dengan cara yang tepat dan cara yang sehat. Karena cepat itu belum tentu tepat dan sehat ya. Jadi kita harus melakukan yang pertama step by step. Dari pertama kita bisa mengurangi asupan kalori, olahraga yang tepat. Nanti kalau dinilai ini tidak signifikan dalam melakukan tips-tips yang konvensional, maka konsullah ke dokter ahli gizi atau untuk memperbaiki pola makan yang mungkin ternyata selama ini aku salah dalam asupan kalorinya, olahraganya. Tapi kalau tidak membaik juga, aduh dok kok susah ya dok kayak gini, saya tuh pengen ini karena kebutuhan estetika atau kebutuhan saya mau sehat gitu, karena lebih kurus kan ibaratnya kalau semakin kita idealkan risiko-risiko penyakit yang sering kita akan sedikit menjauh, lebih menjauh daripada yang kita yang berlebih ya mas ya. Nah mungkin dapat konsul ke ahlinya bedah plastik untuk melakukan operasi bariatrik dengan sesuai indikasi ya, sesuai metodenya,
yang berhubungan dengan kondisi pasien. Saya rasa langkah-langkah tersebut ya boleh dipilih dengan bijaksana oleh para dietari di luar sana ya, sesuai kemampuan saja, tidak perlu terlalu memaksakan nanti malah jual rumah untuk operasi kan, itu tidak bijaksana ya. Jadi sebaiknya kita pilih metode yang tepat dengan niat yang kuat nih Mas. Kadang ini niat yang pertama susah. Niat nih, pertama harus mau kurus dulu. Tapi malas-malesan, besok aja lah dietnya lah, besok sampai lama lah. Jadi gitu. Jadi mulai dari konvensional yang tanpa sentuhan lapisan operasi ya, terus ahli nutrisi sampai kalau memang indikasi diperlukan boleh lakukan operasi bariatrik tadi. Oke, thank you dokter. Dan buat sahabat sehat semuanya, kalau pengen berbincang atau pengen lihat saya dan juga dokter Akbar, bisa dilihat di channel YouTube kita di Agarilus Serius dan juga Facebook di Agarilus Serius serta di Instagram di Agarilus Official. Baik, thank you dokter. Mungkin next kita akan bahas tema yang lebih seru lagi. Iya. Karena tiap minggunya akan dikirimin tema-tema yang seru. Iya betul. Thank you banget buat semuanya. Terima kasih, saya Arya Prastawa dan juga bintang tamu kita Dokter Akbar. Mengucapkan terima kasih. Dan kita ketemu di channel Bincang Sehat bersama dengan Agarilus. Sampai jumpa. Bye-bye.